Tafsir Ibnu Katsir disebutkan di sini, wa qala alladziina kafaru lil ladziina aamanu law kana khairum ma sabaquna ilaihi wa idz lam yahtadu bihi fasayaquluna hadza ifkun qadim. Allah mengucapkan perkataan seperti ini, firman seperti ini, anil mu'minina bil Qur'an, bahwa akan berkata orang-orang yang kafir kepada orang-orang yang beriman, kalaulah di Al-Quran itu ada kebaikan, mestinya kita yang lebih dahulu mengimani Quran. Itu pernyataan dari orang-orang kafir yang meyakini bahwa Al-Quran itu tidak mengandung kebaikan. Laukana Al-Qur'anu khairum ma sabaqona hablai. Kalau Al-Quran itu memiliki kebaikan, mestinya kita dahulu yang harus beriman. Kita kan langsung berhadapan dengan Nabi. Itu sebagai penduduk-penduduk yang ada di Mekah saat itu. Ya'nuna bilalan wa ammaron wa suhaiban wa khobaban wa asbahum wa aqronahum. Artinya gini, pada saat itu kan ada budak-budak atau orang-orang yang lemah. Orang-orang lemah itu yang dahulu masuk Islam. Dan ini saya kira fenomena kehidupan dunia itu akan begitu. Maksudnya begini, kalau ada paham-paham baru, biasanya yang disasar adalah orang-orang lemah di antara orang-orang tersebut. Seperti orang-orang fakir, orang-orang miskin, paham-paham baru datang, apakah paham sekte agama, ataupun paham di luar agama. Mesti yang disasar itu adalah orang-orang yang lemah. Nah, termasuk dahulu juga, waktu Nabi Muhammad SAW waktu berdakwah, memang lebih banyak orang lemahnya, walaupun tidak semuanya orang lemah. Ada juga orang-orang yang berkekuatan ekonomi baik. Dahulu yang pertama masuk Islam itu adalah seperti Bilal. Bilal itu kan seorang budak. Artinya budak itu di bawah penguasaan tuannya. Tetapi karena hidayah Allah masuk Islam juga, sehingga nanti memperoleh siksaan itu Bilal itu. Demikian juga Ammar bin Yasir. Kita mengenal Ammar bin Yasir itu pemuda waktu itu. Dalam keadaan orang-orang lemah juga beliau. Sampai istri, atau bukan istri, ibunya, ibu Ammar bin Yasir itu Sumayyah, itu menjadi syahidah pertama. Karena keluarga itu masuk Islam semuanya. Menjadi syahidah pertama karena disiksa dengan cara diikat kakinya itu ke satu unta, kuda, dan yang satunya ke kuda lain. Kemudian kuda itu disuruh berlari, artinya itu menjadi sobek kan, itu kan kakinya itu ditarik satu ke sini, satu ke sebelah sini, maka akan terjadi, boleh dikatakan sobek gitu. Itu syahidah pertama di dalam sejarah Islam. Ada itu adalah orang-orang lemah, dan tentu itu dilakukan oleh orang-orang yang berada, orang-orang yang berkelebihan. Demikian juga Suhaib, itu orang-orang lemah, Khobab juga begitu, dan semuanya. Nah, menurut mereka, orang-orang lemah tersebut tentu saja mestinya tidak mereka dahulu dong. Kalau Al-Quran itu mengandung kebaikan, mestinya kita dahulu yang lebih sadar, lebih mengerti terhadap keadaan. Mestinya kita yang lebih dahulu masuk Islam. Tetapi ternyata kita malah tidak mau. Padahal tentu saja biasanya orang-orang yang seperti itu biasanya punya unsur ketakaburan, tidak mau terima begitu saja. Sedangkan orang-orang lemah itu lebih banyak mau mendengar ajakan-ajakan. Nah, ini juga secara alamiah Allah mengajarkan kepada kita kaum muslimin, memang lebih banyak orang-orang abid, al-ima, hamba-hamba itu, wa ma dzaka illa annahum inda anfusihim ya'taqiduna anna lahum indallahi wajahatun walau bihim inayah. Nah, mereka itu lebih dahulu memperoleh inayah, pertolongan Allah untuk masuk Islam. Dan itu juga bisa kita lihat seperti misalnya begini, kalau ada aliran-aliran aneh yang menyimpang dari ajaran Islam, mesti saja ada pengikutnya itu. Dimanapun itu. Ada yang mengaku diri sebagai Tuhan, ada saja yang mengikutinya itu. Siapa yang mengikutinya? Biasanya orang-orang lemah.
karena gampang memengaruhinya kelihatannya. Tapi kalau orang-orang yang berpengetahuan atau orang-orang yang berada gitu dari kekayaan biasanya agak lambat, tidak langsung mengikuti. Biasanya itu yang ya seperti sasaran ajaran komunis itu gampang menyasar mesti orang-orang lemah yang mereka dijanjikan akan memperoleh tanah dan macam-macam, hanya janji-janji kosong. Itu gampang mengikutinya itu. Yang kejadian di Jawa Tengah, di Jawa Timur, Jawa Barat tidak terlalu. Itu adalah orang-orang seperti itu. Walaupun ajaran Islam tidak selalu orang lemah, ada juga seperti Abu Bakar As-Siddiq, beliau itu adalah saudagar kaya, Utsman bin Affan juga begitu, Abdurrahman bin Auf, mereka juga ada orang-orang kaya. Mereka termasuk kelompok as-sabiquna awwalun, orang-orang yang pertama-tama masuk Islam di awal-awal sejarah. Dan mereka berjihad menggunakan harta mereka untuk mengembangkan dakwah. Walaupun saat itu di Mekah tetap saja dakwah Nabi tidak berkembang sebagaimana perkembangan nanti di Madinah. Seperti itulah Allah membuat sunnatullah, ketentuan yang sifatnya umum berlaku dimanapun. Wa kadzalika fatanna ba'dhum bi ba'din liyakunu ahlul iman alaihim min bainina. Demikianlah Allah membuat fitnah antara sebagian mereka dengan sebagian yang lain, liyakunu supaya mereka mengatakan haulai, mereka itulah manallahu yang telah Allah berikan nikmat alaihim kepada mereka min bainina di antara kami semua. Jadi banyak orang-orang memperoleh hidayah, tapi kebanyakan mereka adalah orang-orang lemah. Ya ta'ajjabuna kaifah tada haulai. Nah, orang-orang kafir itu merasa takjub, loh, mengapa orang-orang itu gampang kok ikut ajaran Muhammad gitu kan. Ajaran Islam saat itu. Padahal kami ini yang sebagai tuan-tuannya tidak gampang. Alihada, maka karena itu mereka mengatakan laukana khairum ma sabaquna ilaih. Mengapakah kalaulah di Al-Qur'an itu ada kebaikan, mestinya mereka tidak mendahului kami. Harusnya kami yang lebih dahulu. Tetapi itu adalah sunnatullah, berlaku dalam hal apapun. Sampai saat ini juga begitu kan. Coba ada partai baru, para peserta pemilu itu, nanti yang mengikutinya itu lebih banyak orang-orang yang gampang dipengaruhi, yang tidak memiliki kekuatan, biasanya orang-orang lemah langsung pada masuk. Apalagi dikasih uang 100.000, akan mereka masuk gitu ya. Itu sudah sunnatullah. Wa amma ahlus sunnah wal jamaah fa yakuna fi kulli fi'lin wa qawlin lam yasbut anis sahabah. Nah, dalam keyakinan ahlus sunnah wal jamaah, mereka mengatakan dalam setiap perbuatan dan ucapan tidak tetap anis sahabah dari sahabat Nabi, wa bid'atun, itu ada suatu kebaharuan. Li'annahu law kana khairan la sabaquna ilahi li'annahum lam yatruku khoslatan min hisalil khairi illa wa qad badaru ilaiha. Jadi memang itu sudah menjadi hal biasa kalau ada hal-hal paham-paham baru, biasa pengagum paham itu adalah orang-orang yang tadi itu, yang gampang dipengaruhi. Wa idzam yahtadu bihi, dan mereka tidak terpengaruh dengan Al-Qur'an, orang-orang berada tadi. Fa sayaquluna hadza ifkun. Mereka akan mengatakan orang-orang kafir bahwa ini adalah ifkun, suatu kebohongan. Al-Quran itu qadimun, yang telah lama. Maksurun anil aqdamin, itu cerita lama yang pernah turun-temurun dari nenek moyang. Fasayan taqisuna al-Qur'ana wa ahlahu. Mereka mendegradasi, menurunkan derajat Al-Quran itu, tidak dipercayai oleh orang-orang kafir. Wahada hu al-kibru. Nah, ini sesungguhnya mereka tidak mempercayai Al-Quran, padahal Al-Quran itu sudah dengan jelas kebenarannya bisa dibuktikan secara nyata di lapangan, bisa divalidasi, bisa dikonfirmasi, walaupun nanti validasi dan konfirmasinya itu setelah lama gitu. Pada saat datang kepada mereka, kadang agak kebingungan juga mereka. Tapi setelah zaman kita sekarang ini, banyak hal yang bisa divalidasi dan dikonfirmasi kebenaran informasi Al-Quran itu. Nah, mereka itu berasal dari al-kibru, kesombongan.
Sebagaimana manusia, kesombongan di sini maksudnya adalah potensi yang ada di diri manusia biasanya memiliki resistant to change, itu sifat yang dimiliki siapapun. Tidak gampang berubah, tidak gampang untuk menerima begitu saja. Itu adalah egoisme yang ada dalam tiap diri manusia. Di satu sisi memang itu suatu pertahanan diri, bagus itu. Di satu sisi, supaya gampang jangan terpengaruh begitu saja. Tapi di sisi lain, kalau ternyata akalnya tidak bekerja dan lebih mengedepankan ego-ego pribadi, itu menjadi sumber-sumber kesombongan. Orang sombong itu adalah berlebihan dalam memelihara egonya. Jadi menjagokan dirinya sendiri, merasa paling benar, itu timbul menjadi kesombongan. Dan saat ini itu semua sifat itu ada di kita. Kita masing-masing memiliki sifat itu. Nah, tinggal bagaimana menyeimbangkan ego itu, karena memang di satu sisi bermanfaat, harus punya kita juga ego, kan? Paling tidak untuk menolak suatu kebatilan. Tapi di sisi lain, kalau itu kebenaran datangnya dari Allah dan Rasulnya, egonya itu jangan dipasang terlalu tinggi. Nah, mereka itu tetap masih tinggi memasangnya itu, yang nanti dalam istilah Rasulullah disebutkan batrokul haqqi wa ghamtun nas. Itu ego yang berlebihan itu adalah menolak kebenaran dan menghinakan manusia, menganggap manusia lain lebih rendah dibanding dirinya. Dan ini secara pribadi-pribadi bisa muncul dan secara kebangsaan pun bisa. Terjadinya Perang Dunia Kedua dahulu itu tahun 39 itu karena ada ego yang terlalu berlebihan dari bangsa Arya di Jerman. Merasa mereka paling mulia dibanding dengan bangsa-bangsa lain, tapi bangsa lain juga tidak mau terima begitu saja. Akhirnya terjadi perang. Jerman merasa paling mulia. Ujung-ujungnya menjadi perang besar saja, menjadi perang dunia. Itu karena diawali dengan kesombongan yang ditokohi oleh Hitler saat itu. Merasa paling hebat. Sebelum Al-Quran itu, wa min qablihi kitab Musa, ada kitab Nabi Musa, yaitu kitab At-Taurah di sini. Yang kitab Nabi Musa juga itu merupakan imamah warohmah, merupakan pimpinan. Nah, kata-kata imam itu bisa disematkan juga kepada kitab seperti Quran. Quran itu menjadi imam juga. Artinya petunjuk di sini, pedoman hidup. Pedoman hidup dalam keseharian. Walaupun imam juga bisa disematkan istilah ini kepada manusia, pimpinan juga. Warahmatan juga merupakan kasih sayang. Wahada kitabu musaddiqun. Dan Al-Quran ini adalah kitab yang membenarkan terhadap kitab sebelumnya. Pasti sejalan itu Al-Quran dengan kitab-kitab sebelumnya. Jadi kalau ada pertentangan saat ini antara Al-Quran dengan kitab sebelumnya, itu kitab sebelumnya yang harus dikoreksi. Kitab sebelumnya yang telah diubah-ubah. Kalau kitab mestinya tidak mungkin ada pertentangan. Walaupun menurut nanti ada pendeta dari KOS itu, Kristen Ortodoks Syria, ada Bambang Nursena, pendeta dia itu. Beliau itu mengambil dari Al-Quran untuk membenarkan konsep Trinitas dia. Dalam Kristen itu walaupun KOS itu tetap menganut oknum 3 Tuhan. Walaupun tidak semua Kristen begitu ya. Ada pihak Kristen yang tidak mengakui Nabi Isa sebagai Tuhan, ada juga. Tapi umumnya mengakui sebagai Trinitas. Nah, untuk menyatakan ketrinitasan itu, dia itu menggunakan dalil Al-Quran. Padahal dalil itu justru menolak Trinitas. Nah, artinya memang pemahaman ini bisa dibolak-balik. Seperti yang ada dalam surat Al-Maidah, laqad kafarul ladzina qalu innallaha salisu salasah. Nah, itu yang dijadikan dalil. Sungguh telah kafir, kan begitu kata-kata Al-Quran. Sungguh-sungguh, laqad menggunakan 2 penguat. Sungguh-sungguh telah kafir orang yang mengatakan Allah itu sebagai salisu salasah, sebagai yang ketiga dari 3 Tuhan. Kalau Kristen Ortodoks malah, itu dalil bahwa Al-Quran mengakui adanya Trinitas. Padahal di sini untuk menolak tentang pengakuan sejumlah orang Nasrani yang mengatakan atau menunjuk Allah sebagai bagian ketiga dari 3 Tuhan. Kan sangat jelas itu, laqad kafarul ladzina.
Tapi dengan retorika, hati-hati ini orang-orang kaum muslimin bisa terkecoh. Toh ada di dalam Al-Quran Trinitas itu. Kalau ada dalam Al-Quran, mana mungkin ada surat Qul huwallahu ahad. Penolakan yang tegas dan jelas. Dan ini juga surat penolakan sebetulnya terhadap konsep Trinitas. Tapi diselewengkan pemahaman. Jadi nanti kalau ada dakwah-dakwah Kristen menggunakan Al-Quran, tapi pemahamannya terlalu dangkal. Mereka menggunakan Al-Quran untuk mengecoh, terutama orang-orang muslimin yang tidak begitu kenal Quran. Dikecoh oleh. Nah, di sini Al-Quran itu membenarkan terhadap berita sebelumnya. Ya, seperti disampaikan, tidak mungkin Al-Quran itu bertentangan dengan konsep kitab Taurat, dengan Injil. Apakah sekarang masih bertentangan? Kalau yang sekarang ada itu bukan Taurat asli, bukan Injil asli. Yang sekarang itu adalah Bible. Nah, kalau yang asli seperti dalam itu apa, scroll, Dead Sea Scroll, scroll atau gulungan yang ditemukan di Laut Mati. Itu sejalan sama antara apa yang ditemukan di Laut Mati dengan yang ada di Al-Quran. Gulungan Laut Mati itu berasal dari abad pertama Masehi. Sedangkan Al-Quran baru turun abad ke-7. Abad ke-7. Ada jeda waktu begitu lama, ratusan tahun. Tetapi beritanya sejalan. Seperti kisah Ashabul Kahfi, kisah-kisah yang lain juga sama. Nah, kalau yang asli itu pasti akan sejalan. Nah, yang sekarang ada itu tentu saja berbeda dengan yang Al-Quran. Padahal sangat jelas Al-Quran menyatakan musabbikun, membenarkan Al-Quran itu terhadap lima qablahu minal kutubi, dari apa-apa yang tadi disampaikan oleh kitab sebelumnya. Lisanan Arabian, dan perlu dipahami Al-Quran ini adalah bahasa Arab yang sangat jelas. Bajinan, pasihan, bainan, wadihan, yang menggunakan bahasa yang fasih dan tegas jelas. Nah, seperti kita ketahui, jangankan dalam bahasa Arab, dalam bahasa Indonesia saja, ada bahasa resmi dan ada bahasa sehari-hari. Bahasa Al-Quran bahasa Arab sehari-hari itu beda dengan bahasa Al-Quran. Bahasa Al-Quran itu bahasa resmi, bahasa yang memenuhi kaidah, ada tata bahasanya. Sama seperti bahasa Indonesia, kita kan biasa bicara mengerti bahasa Indonesia. Tapi coba silakan baca bahasa Indonesia yang ada di dalam jurnal-jurnal. Itu bahasa resmi itu. Itu membosankan itu, Pak. Dan tidak semua kita senang membacanya. Hanya orang-orang yang dipaksa harus baca saja, seperti para dosen itu wajib itu membaca buku-buku atau tulisan-tulisan yang standar. Tapi kalau kita paling senang bacanya komik atau buku-buku romantis gitu, novel dan sebagainya, itu bahasa Indonesia tidak terlalu standar. Nah, demikian juga bahasa Al-Quran itu adalah lisanan Arabian, bahasa Arab yang demikian fasih dan jelas begitu aturan. Nah, aturan itu yang kita pelajari dalam ilmu nahwu shorof, dan bahasanya itu dalam ilmu atau peribahasanya dalam ilmu balaghah. Balaghah itu tata bahasa dalam pengertian ada peribahasa-peribahasa, ada kata-kata simpanan yang di dalamnya mengandung makna yang dalam. Balaghah. Kalau dalam bahasa tata bahasanya nahwu syaraf. Dan tidak semua orang memahami itu. Orang Arab asli saya belum tentu paham Al-Quran. Jadi jangan dikatakan bahwa orang yang bisa berbahasa Arab pasti paham Quran, belum tentu. Sama seperti orang-orang kita bisa bahasa Indonesia, tapi disuruh membaca bahasa Indonesia resmi itu tidak senang. Dan tidak, barangkali bisa tidak paham juga. Nah, kemudian Al-Quran mengatakan liyundzirul ladzina zalamu wa busyra lil muhsinin. Al-Quran itu supaya memberikan peringatan kepada orang-orang zalim bahwa akibat dari kedzaliman itu nanti akan memberikan balasan Allah dengan kedzaliman itu. Dan sebagai kabar gembira untuk orang-orang yang al-muhsinin, artinya orang-orang yang berbuat kebaikan. Kemudian di Quran diberitakan berikutnya, innal ladzina qalu, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian istiqomah di dalam pengakuannya itu, fala khaufun, maka dijamin oleh Allah tidak akan ada ketakutan kepada mereka
Walahum yahzanun, dan tidak akan ada kesedihan. Ya, sebagaimana kita mengetahui di surat Fussilat kan begitu juga. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian istiqomah dalam pengakuannya. Istiqomah itu adalah ajeg, jejeg, tidak pernah berubah, tetap dalam pengakuannya itu, dan dipraktekkan dalam keseharian dalam bentuk ibadah itu. Istiqomah itu bukan sekedar pengakuan lisan, tapi dipraktekkan di dalam keseharian dalam memelihara keimanan itu, terutama dalam bentuk ibadah mahdhah, maka jaminan dari Allah fala khaufun, tidak akan ada ketakutan kepada yang bersangkutan, terutama pada saat sakaratul maut. Nah, saat sakaratul maut itu akan turun para malaikat, tatanazzalu alaihimul malaikah, akan turun kepada mereka para malaikat yang mengatakan la khaufun, tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Jadi saat itu orang-orang yang punya keistiqomahan itu gembira, senang saat sakaratul mautnya, karena disambut oleh para malaikat. Allah takhafu wa la tahzanu, tidak perlu takut dan tidak perlu sedih, tidak akan ada kesedihan. Misalnya, waduh, kehilangan itu, kehilangan ini, dan sebagainya, tidak akan ada itu. Yang ada itu dia bergembira masuk ke alam baru. Karena di sana disambut oleh para malaikat yang sambutannya itu penuh keceriaan, kegembiraan. Berbeda dengan orang-orang zalim disambut malaikat juga, tapi dipukuli. Nanti ayat Quran yang lain menyatakan malaikat memukuli orang-orang yang sedang sakaratul maut. Tapi kita tidak pernah tahu kan bahwa orang itu dipukuli para malaikat. Kita tidak tahu, tetapi Al-Quran mengatakan itu ada. Ulaika ashabul jannah, mereka itulah orang-orang yang istiqomah itu sebagai ahli-ahli surga. Khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Nah, disebabkan apa yang mereka perbuat. Jadi di sini tetap butuh perbuatan. Harus konsisten antara pengakuan dan perbuatan. Mengimani Allah, maka pelihara keimanan itu dengan amal-amalan keseharian. Itu bentuk ibadah. Disebabkan amal-amal mereka lah Allah memberikan balasan. Jadi sekali lagi, betul bahwa seseorang masuk ke dalam surga itu adalah karena rahmat Allah. Tetapi rahmat Allah itu tidak mungkin Allah berikan kalau kita tidak punya modal awal. Modal awal itu iman dan beramal. Kemudian ayat berikutnya, wawasainal insan biwalidayhi. Kami mewasiatkan kepada manusia terhadap dua ibu bapanya ihsan, supaya berbuat kebaikan. Ihsan, ada dua istilah dalam Al-Quran yang suka disebut ihsan dan ma'ruf. Kalau ma'ruf itu berbuat kebaikan sewajarnya sebagaimana kita lihat dalam keseharian. Itu ma'ruf. Misalnya perbuatan ma'ruf itu kebaikan yang biasa kita kenal sehari-hari. Tapi kalau ihsan itu perbuatan kebaikan yang melebihi kebaikan sehari-hari. Nah, kepada dua orang tua itu berbuatlah lebih baik, jauh lebih baik. Kalau kepada orang lain sekedar senyum, tapi kepada orang tua itu jangan sekedar senyum. Harusnya juga dikasih kasihan apapun, dalam bentuk doa ataupun apa ditambah. Itu berbuat ihsan. Dan ini perintah Al-Quran. Ihsana itu adalah kata dasar sebetulnya. Tetapi yang maksud di sini adalah kata perintah, fil amar. Berbuatlah yang lebih dari kebaikan yang umumnya dikenal pada dua ibu bapak. Apa sebab? Karena dia itu telah dikandung oleh ibunya dalam keadaan payah dengan kepayahan. Wajar kita selama 9 bulan atau paling cepat 6 bulan itu dikandung, dan dengan dalam posisi ngandung itu kan seorang ibu ya tidak akan bebas karena apa, ada yang dikandung dan pasti penuh dengan kasih sayang terhadap yang dikandungnya itu. Walaupun kesulitan dan kesulitan, tapi tetap tenang dan sayang saja itu seorang ibu. Wahamluhu wa fisaluhu salasuna syahra, dan telah mengandungnya dan telah memisahnya, menyapihnya 30 bulan. Nah, di sini ada kata-kata salasuna syahra, 30 bulan. Maksudnya begini, Pak. Kandungan paling cepat di dalam tubuh seorang perempuan itu 6 bulan.
Kemudian nanti kalau 6 bulan dikandungnya, maka susukanlah itu bayi itu selama 2 tahun, 24 bulan. Jadilah 30 bulan kan. Kemudian ini berdasarkan uraian di tafsir di sini, itu katanya. Kemudian kalau dikandung selama 7 bulan, berarti disusukannya itu adalah 23 bulan. Setahun kurang sebulan. Supaya genap 30 bulan. Nah, demikian juga umumnya kita kan dikandung 9 bulan. Berarti kalau 9 bulan itu 2 tahun kurang. Jadi berapa ya? Sampai 24, sekitar 24 bulan dikurangi 5 bulan, berarti 19 bulan. Penyusuannya. Nah, adakah sekarang yang sampai 2 tahun disusukan? Rata-rata kurang. Gitu. Nah, memang tidak apa-apa kalau dikandungnya bayi itu lahirnya pada usia 6 bulan, itu penyusuannya harus 2 tahun. Tapi kalau 9 bulan, boleh disusukannya selama 19 bulan, supaya genap 30 bulan. Itu aturan dari Al-Quran. Toh sekarang juga jarang-jarang yang sampai 2 tahun kan disusukan. Apalagi para perempuan yang aktif bekerja kan sampai 6 bulan saja. Padahal ajaran Quran itu antara 2 tahun sampai 19 bulan. Minimal 19 bulan kalau bayi itu dikandung selama 9 bulan. Nah, ini sama dengan apa yang disampaikan di Al-Quran di surat Al-Isra, dan telah memutuskan Tuhanmu Allah ta'budu, supaya tidak menyembah kalian semua illa iyyahu, kecuali hanya kepada Allah. Nah, ini juga Pak, kalau tadi si Bambang Nursena itu menyatakan Allah itu mengakui, atau Al-Quran itu mengakui Trinitas, nggak mungkin kalimat di Al-Quran itu menggunakan illa iyyahu. Hanya kepadanya, kepada Allah saja yang tunggal. Nah, mesti iyahum kalau ada 3 itu, kepada 3 oknum. Tidak mungkin. Jadi dengan kalimat Al-Quran lain saja sudah dibantah. Itu hanya pengakuan dangkal saja dari seorang pendeta Nasrani. Illa iyyahu, kecuali hanya kepada Allah saja. Wabil walidaini, dan kepada 2 orang ibu bapak ihsana, berbuat baiklah. Jadi sejalan Al-Quran itu di ayat 1 dengan ayat yang lainnya, surat 1 dengan surat yang lainnya tidak pernah bertentangan. Kemudian di surat Luqman juga disebutkan begitu, anishkur, supaya engkau bersyukur li kepadaku, kepada Allah, gitu. Wali walidaika, dan kepada ibu bapakmu. Ilayyal masir, kepadakulah kalian akan dikembalikan. Jadi semuanya sejalan di surat di sini, di Al-Ahqaf, di surat Al-Isra, di surat Luqman, yang memerintahkan supaya manusia berbakti kepada ibu bapaknya. Walaupun dalam kenyataan sekarang ini jarang, sedikitlah orang yang demikian baik kepada ibu bapaknya, dan itu pun biasanya setelah agak dewasa. Waktu masih anak-anak biasa itu agak susah juga, belum mengerti barangkali. Demikian juga di surat Luqman disebutkan wasainal insana biwalidayhi ihsana, dan telah mewasiatkan. Nah, kata-kata di sini Allah mengucapkan perintahnya itu dengan wasiat. Nah, kalau wasiat itu kan mengandung pengertian yang lebih sakral itu, dibanding dengan sekedar memerintahkan. Tapi wasiat itu ada perintah yang demikian dalam. Berbuat baiklah kepada 2 orang tuamu. Nah, ini berat ini, Pak. Terutama saat orang tua kita masih dalam keadaan hidup. Biasa nama ya gitulah, kepada kedua orang tua itu agak jarang-jarang mau berbuat baik. Apalagi ditambah mendoakan. Agak sulit kelihatannya. Kecuali nanti kalau sudah agak tua, menyadari bahwa dia sudah punya anak dan sebagainya, bagaimana perasaan orang tua, akhirnya dia juga ingat kepada orang tuanya yang sudah meninggal. Nah, mudah-mudahan jadi soleh lah setelah itu. Jadi anak yang soleh. Kemudian amar Nabi ihsani, Allah memerintahkan kepada kita semua dengan berbuat ihsan. Sekali lagi, ihsan itu adalah perbuatan yang lebih baik dari perbuatan kebaikan biasa. Kemudian menurut Sa'ad disebutkan begini, alaysa qad amarallahu bi ta'atil walidain,
bukankah Allah telah memerintahkan kepada kita untuk mentaati dua ibu bapa? Qala aqulu ta'aman wal asyrabu syaraban hatta tukabbirul hatta takfuro billah. Maka tidak boleh kita makan, kemudian tidak boleh juga minum, sehingga kita memberikan minum makanan itu kepada ibu bapak dahulu. Ya tentu ini bagi yang sudah dewasa lah bagi kita. Karena Allah di sini memesankan waswainal insana biwalidayhi husna. Surat Al-Ankabut ini, dan kami telah mewasiatkan, sekali lagi ucapan itu menggunakan wasiat. Demikian dalam maknanya itu. Kami telah mewasiatkan kepada manusia supaya berbuat ihsan kepada ibu bapaknya. Bagi kita yang telah tidak punya ibu bapak, setidaknya doakan ibu bapak yang sudah meninggalkan kita itu. Kemudian disebutkan di sini telah menyapihnya, telah mengandungnya dengan keadaan payah dan kepayahan. Tidak gampang kan hamil. Saya kira para ibu bisa bercerita bagaimana kondisi sedang hamil itu kan. Karena Al-Quran menggambarkannya di sini kurhan wada'at kurha. Kurha artinya tidak nyaman, tidak enak kan kondisinya hamil. Mana-mana dibawa-bawa itu bayinya. Demikian juga di dalam Al-Quran disebutkan di sini dan harus menyapihnya dalam 2 tahun. Nah, tadi ya 2 tahun itu kalau dia lahirnya usia 6 bulan atau 7 bulan. Susukanlah selama 2 tahun. Tetapi kalau lahirnya 9 bulan itu minimal 19 bulan disusukannya. Wal walidatu yurdina auladahunna. Dan para ibu harus menyusukan auladahunna terhadap anak-anaknya itu haulaini kamilaini 2 tahun yang sempurna. Ini perintah surat Al-Baqarah. Liman aroda yutimma rodo'ah, bagi orang yang menginginkan menyempurnakan penyusuan. Jadi 2 tahun itu sempurna. Jangan lebih dari 2 tahun juga. Udah 5 tahun masih disusukan. Nah, itu berlebihan juga. Jadi paling lama 2 tahun. Walaupun masih ada juga kan yang melebihi maksimum 2 tahun. Kemudian dalam sebuah hadis sebutkan seperti ini. Diceritakan di sini tajawwaja rajulun minna imra'atan min Juhainah. Telah menikah seorang laki-laki dari kelompok kami terhadap seorang perempuan dari suku Juhainah. Ini kata para sahabat. Fawaladat lahu litamami sittati asyurin. Maka istrinya itu melahirkan setelah 6 bulan. Pantolak wajah Juhainah Utsman. Kemudian berjalanlah si suaminya itu menghadap Sayyidina Utsman dan menceritakan istrinya baru 6 bulan sudah melahirkan. Faba'atha ilaiha, maka mengutuslah itu Sayyidina Utsman untuk menemui istrinya. Falamma qamat, maka pada saat berdiri lital bisu siyabaha bakat ukhtuha. Pada saat mau mengenakan pakaian itu si perempuan tadi, di sini saudara perempuannya itu menangis. Kemudian ditanya, apa yang telah menyebabkan kau menangis? Wallahi ma talbasa bi ahadin min khalqillahi ghairuhu qat. Demi Allah, tidaklah menggunakan pakaian seseorang ini dari makhluk Allah sebelumnya selain daripada saudaraku itu. Fayaqdi, maka Allah memutuskan bima syaa dalam hal yang Allah kehendaki. Falamma ata biha Utsman amar bi rajmiha. Maka pada saat Sayyidina Utsman mengetahui harus dirajam itu si perempuan, birajmiha, untuk merajam perempuan. Babalagha dzalika aliyan fa'atahu, maka sampai berita untuk perajaman untuk kepada Sayyidina Ali, maka Sayyidina Ali mendatanginya, kemudian beliau bertanya, matasna'u, apa yang kau perbuat? Waladtu tamaman li sittati asyrin. Saya melahirkan dalam 6 bulan saja. Wa yakunu dzalika, apakah memang betul-betul demikian? Nah, kemudian Sayyidina Ali berkata, amma taqra'ul Quran, tidakkah engkau telah membaca Al-Quran? Bala, betul wahai Sayyidina Ali. Maka
Sayyidina Ali membacakan wahamhu wa fisaluhu salasuna syahra, ayat ini, dan hamil dan memisahnya selama 30 bulan. Artinya kalau dia lahir 6 bulan, susukan selama 2 tahun. Yurdi'na auladahun haulaini kamilaini. Harus menyusukan si ibu itu 2 tahun sempurna. Tapi ayat di atas menyatakan liman aroda ayyutim marudhu'ah, bagi orang yang mau menghendaki menyempurnakan penyusuannya. Yaitu tadi pilihan. Kalau baru 6 bulan lahir, susukan selama 2 tahun. Tapi kalau 9 bulan, bisa kurang dari 2 tahun. 19 bulan. Kemudian dari Ibnu Abbas sebutkan begini, idza wada'atil mar'atu sittati asyhurin, apabila melahirkan seorang perempuan itu selama 9 bulan, kafahu minar ridho ahadun wa ishruna syahran. Maka dia cukup menyusukan anaknya itu 21 bulan saja. Menurut Ibnu Abbas. Tapi apabila dia itu melahirkan setelah 7 bulan, maka harus menyusukannya salah satu wa ishruna syahran, 23 bulan. Wa idza wada'atu li sittati asyhurin, dan apabila dia melahirkan dalam usia kandungan 6 bulan, maka pahaulaini kamilaini, harus menyusukan bayinya selama 2 tahun. Sesuai dengan bunyi ayat ini. Nah, ini saya kira bagi ilmu medis bisa diteliti, bisa dijadikan satu skripsi atau tesis. Berita Al-Quran ini betul tidak dalam kenyataan ini? Kalau ada yang dari kedokteran atau dari medis, perintah Al-Quran itu 30 bulan. Buktikan secara ilmiah betul tidak? Saya yakin ini bisa dibuktikan ini. Bisa dijadikan sebagai tugas akhir gitu harusnya. Tapi belum ada kelihatannya. Kemudian disebutkan di sini wabalagu arba'ina sanatan, telah sampai usianya 40 tahun, itu di Al-Qur'an tadi kan. Apabila setelah dewasa, kemudian dalam sebuah hadis disebutkan begini. Al-abdul muslimu idza balagu arba'ina sanatan khaffafallahu hisabahu wa idza balagu sittina sanatan razaqahullahu al-inabah ilahi. Apabila seorang hamba muslim itu telah sampai usia 40 tahun, Allah akan mengentengkan hisabnya. Kemudian apabila dia sampai usia 60 tahun, Allah akan memberikan rezeki berupa al-inabah, kemauan untuk bertobat kepada Allah. Jadi memang begitu pertumbuhan kita itu, waktu masih anak-anak, itu egonya itu demikian tinggi. Setelah dewasa, remaja, egonya masih lebih tinggi daripada anak-anak. Terus merasa diri paling hebat, paling kuat. Tapi nanti lama-kelamaan usia makin bertambah, biasanya orang makin bijak. Harusnya begitu kan? Usia 40 sudah mulai orang itu menyadari, sadar diri akan kelemahan diri. Ternyata usia 40 tidak sekuat waktu 20 tahunan kan badan kita ini. Kemudian makin nambah usia sampai usia 60 makin lemah badan kita ini. Nah, tetapi dari sisi kedewasaan makin bagus. Makin sadar bahwa kita itu hanyalah makhluk saja. Tidak bisa berbuat macam-macam kan. Tetapi dengan kehendak Allah lah kita bisa berbuat. Maka disebutkan di dalam hadis ini begini. Sampai usia 60 tahun maka Allah akan memberi rezeki. Artinya kebijakan ke dalam diri orang itu untuk menyadari kekurangan dirinya di sini. Itu mau bertobat kepada Allah. Itu adalah karunia yang demikian kuat. Wa idza balagu sab'ina sanatan, apabila seseorang sampai usia 70 tahun, habbahu ahlus samai, akan menyukai, mencintai penduduk langit. Artinya orang itu makin sadar diri sehingga makin senang ibadah. Maka makin disukai oleh penduduk langit, oleh para malaikat. Wa idza balagu samanina sanatan, dan apabila sampai usia 80 tahunan, sabatallahu hasanatihi wa mahasayyiatihi, Allah akan menetapkan ganjaran kebaikan-kebaikan bagi dia dan akan menghapuskan dosa-dosanya. Tentu bagi orang yang makin tua, makin jadi itu, tua-tua keladi, bukan yang seperti itu, tapi yang makin sadar diri. Makin tua, makin bijak, makin menyadari posisi diri. Itu insya Allah, Allah berikan kelebihan-kelebihan ini.
Wa idza balagha tis'ina sanatan ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbi, dan apabila sampai usia 90 tahun Allah akan mengampuni apa yang telah berlalu dari dosanya dan yang terakhir. Fasyafa'ahullahu bi ahli baitihi, dan Allah akan memberikan syafaat di ahli baitnya. Wa kataba bis sama'i asirullah bi ardihi, dan ditulis di langit apabila ada yang sampai usia 90 tahun begitu sebagai asirullahi, tawanan Allah bi ardihi, di bumi Allah. Artinya tawanan di sini dalam arti positif, bukan tawanan perang. Kemudian dan ada salah seorang yang usianya sampai saat ini sudah usia 101 tahun, Pak. Bisa dibuka di itu, ada di WA kemarin diberitakan, udah usia 100 tahun, tetapi beliau itu rajin membagikan sedekah setiap Jumat kalau tidak salah kepada orang-orang untuk makan, berupa makanan. Dan ternyata beliau udah usia 101 tahun, seorang yang rajin sedekah, masih kuat makan makanan yang barangkali usia kita 60 tahun sudah tidak bisa memakan. Makanan tengkleng gitu kan. Apa tengkleng itu? Ya daging biasa. Masih segar bugar gitu. Mungkin saya kira udah melihat di WA itu ada bapak-bapak yang ya bisa kelihatan dari kulitnya juga sudah keriput gitu kan. Maklum udah 100 tahun. 101 tahun kelahiran tahun 21 gitu. Tetapi ingatannya masih segar biasa, bagus. Nah, karena mungkin dia ditambah usia sampai usia 100 tahun dalam posisi sadar kepada Allah. Tetap melakukan ibadah, sering membaca sholawat dan sebagainya, sehingga Allah pelihara hamba tadi. Dan rajin sedekah kepada orang-orang. Allah pelihara. Dan barangkali inilah bukti dari bunyi hadis, kata Nabi itu. Taraktul ma'asibat dunubi. Kata seseorang yang sudah sampai usia sekian itu, aku tinggalkan maksiat-maksiat dan dosa-dosa arba'ina sanatan hayaan minan nasi, karena aku khawatir dengan manusia. Kemudian saya tinggalkan semuanya itu hayaan minallahi. Nah, kalau sudah usia-usia sekian itu bukan malu dengan manusia lagi, tapi malu dengan Allah. Makin kuat kebijakan, makin kuat di dalam diri itu, maka Allah berikan kelebihan. Allah ampuni gitu dengan usia yang demikian panjang. Tapi tentu ini bagi orang yang beriman. Kemudian di ayat berikutnya, Rabbi auzi'ni, ini doa dari anak yang baik. Wahai Tuhanku, ilhamkanlah kepadaku supaya aku dapat mensyukuri nikmat Engkau dan juga nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku, termasuk kedua ibu bapak. Wan amala solihan tardoh, dan supaya berikanlah aku kemampuan untuk beramal yang Engkau ridhoi. Jadi ini memang harus diminta. Ya Allah, bagaimana supaya saya rajin sholat berjamaah, rajin sholat wajib itu memang harus diminta kepada Allah. Kalau tanpa minta, bisa jadi kita jadi malas untuk melakukan sholat berjamaah. Mohonlah kepada Allah supaya diberi keleluasaan untuk mendatangi masjid, untuk berjamaah. Kalau tanpa minta itu kesulitan. Nah, seperti contoh doa di sini, wa an a'mala sholihan tardahu, dan supaya saya bisa beramal yang amal soleh yang Engkau ridhoi. Artinya sejalan dengan yang Allah ridhoi. Wa aslih li fi dzurriyyati, dan baguskanlah di dalam keluargaku. Memang harus dimohon, ya berupa doa. Memohon kepada Allah supaya kita menjadi orang-orang baik. Inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Saya bertobat kepada Engkau wahai Allah, dan ini termasuk orang-orang Islam. Ini doa Nabi Sulaiman juga. Beliau diberi keleluasaan, penguasaan, kekuasaan yang demikian luas gitu kan. Dan diberi kenabian juga, dan sebagai orang yang soleh doanya mirip seperti ini. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matakal lati an'amta alayya wa ala walidayya wa an amala sholihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Dan masukkanlah aku ini dengan rahmatmu kepada hamba-hambamu yang soleh. Jadi memang harus diminta. Kita menjadi orang soleh itu tidak ujuk-ujuk jadi, harus dengan kemauan Allah. Dan minta supaya istiqomah. Jangan sampai kita keluar lagi dari keislaman sampai kita mati.
Nah, itu diajarkan doanya kan, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Dan Rabbana afrigh alaina sabra wa tawaffana muslimin. Dan matikanlah saya ini wahai Allah dalam keadaan Islam. Harus diminta. Kalau tidak diminta nanti kita pas dirawat di rumah sakit yang tidak mengajarkan keislaman, menghembuskan napas terakhir, dan kita diajari dengan ajaran bukan ketauhidan, hilanglah tauhid kita itu. Nah, kalau kita minta, insya Allah akan dipelihara, mati dalam keadaan bagaimanapun. Semoga itu Allah kabulkan dan kita semua. Kemudian, yaitu doa-doa saya kira kita percepat saja. Di rangkaian ayat terakhir begini. Sedangkan sebaliknya, orang yang tidak baik, dia itu berkata kepada ibunya, bapaknya, ufin, kata-kata uf. Uf itu artinya penolakan biasanya. Ya, maklum anak yang durhaka kepada ibu bapaknya itu mesti kata-katanya tidak enak. Nah, kata-kata ufin saja kan dilarang sebetulnya. Wala taqullahumma uf dalam surat Al-Isra, janganlah kalian berkata kepada ibu bapakmu kata-kata uf. Uf itu kalau diterjemahkan dalam bahasa itu hanya berkata saja, ada unsur penolakan kepada ibu bapak, tidak boleh. Jadi walaupun ibu bapak kita sebagai orang yang bukan muslim, tidak boleh melakukan penolakan. Iyahkan dalam arti selama itu sejalan dengan ajaran Allah, ikuti. Tapi kalau tidak, tolaklah dengan cara yang baik. Tapi menolak mentah-mentah di hadapan beliau berdua itu dilarang oleh Al-Quran. Yang saya kira kita sebagai anak barangkali sudah berapa kali itu penolak itu banyak ya. Yang memohon ampunlah kepada Allah. Al-Quran melarangnya. Tidak boleh berkata Nah, kalau di sini anak durhaka ufin lakuma langsung kepada orang ibu bapaknya. Ata'idadini an ukhraja wa qad falatil qurun min qabli. Apakah engkau mengajarkan menjanjikan kepadaku supaya aku keluar dari perbuatan yang tidak baik? Padahal apalah manfaatnya? Sudah berlalu, orang-orang sudah mati lebih dahulu, tidak kembali lagi ke alam dunia. Itu biasa penolakan yang dilakukan oleh orang-orang kafir yang tidak percaya terhadap kehidupan akhirat. Mana orang-orang sudah mati dari dahulu, tidak pernah kembali. Nah, kedua ibu bapaknya itu memohon kepada Allah beristighosah. Memohon kepada Allah, wailaka amin. Celakalah engkau, jangan begitu berkata. Inna wa'dallahi haqqun, karena sesungguhnya janji Allah itu pasti kejadian. Dan ini bukti kehidupan akhirat itu saya kira sangat nyata. Bisa kita lihat tentu saja dengan mata iman. Kalau secara langsung itu memang belum ada buktinya orang yang sudah meninggal hidup lagi dan bercerita di akhiratnya. Kecuali orang yang mati suri saja. Tapi mati suri itu kan bukan mati, ya hanya mati-matian saja. Tetapi pengalaman dia juga cukup berharga sebetulnya. Nah, orang yang betul-betul mati itu belum pernah ada yang kembali. Karena tidak dikenal istilah reinkarnasi dalam ajaran Islam. Tapi bahwa balasan di akhirat itu pasti nyata karena urusan di dunia itu tidak semuanya selesai. Padahal kita itu masih harus diselesaikan urusan di antara kita itu. Nah, penyelesaiannya itu tentu di kehidupan akhirat. Anak-anak durhaka itu mengatakan fayaqulu ma hadza illa asatirul awwalin. Tidak lain ini cerita masa lalu, hai ibu bapak gitu. Ulaika alladziina haqqa 'alaihimul qaulu, mereka itulah adalah orang-orang yang hak bagi mereka itu ucapan fi umamin qad khalat min qablihim. Ya memang telah berlalu di umat-umat lain juga begitu orang-orang yang kafir baik dari bangsa jin maupun manusia. Jin juga begitu. Jin juga ada yang jin kafir, ada juga yang jin Islam. Saat jin kafir lebih-lebih penolakannya. Sama seperti manusia yang sudah menjadi jin juga kan, menjadi setan. Innahum kanu khasirin. Tentu mereka semua menjadi kelompok yang akan merugi. Walikullin darajatun mimma amilu, dan pada masing-masingnya ada derajat-derajat dari apa yang telah mereka amalkan. Nah, ini juga menjelaskan kepada kita bahwa tingkatan manusia itu beda-beda.
Ya, ada yang rajin, ada yang malas, tetapi dia itu sama sebagai penghuni surga. Tapi di surga yang mana dahulu, ada yang di surga Firdaus, ada juga yang di surga Naim dan sebagainya, bergantung kepada kualitas kita saat ini di muka bumi. Beramal bagaimana caranya? Apakah dengan ikhlas? Apakah dicampur dengan ria? Kadang-kadang sekali-kali suka ada campur ria juga, mengurangi ketulusan, gitu, kan? Sehingga bisa mengurangi derajat kita di hadapan Allah. Walikullin, dan bagi masing-masing darajatun ada derajat-derajat, ada tingkatan-tingkatan mimma amilu, dari apa-apa yang telah mereka amalkan. Bisa jadi semuanya kita sekarang ini kan kumpul di majlis pengajian yang sama. Tetapi masing-masing hatinya bisa beda-beda di antara kita. Ada yang terpaksa, ada yang betul-betul tulus, ada yang aduh kasihan tidak dihadiri dan sebagainya. Nah, itu akan dinilai oleh Allah. Nah, kita tidak tahu memang, tetapi itu adalah nanti akan ada penilaian dari Allah. Itu yang dimaksud di sini, walikullin darajatun mimma amil. Dan bagi masing-masing kita ada derajat-derajatnya dari apa yang telah mereka perbuat. Waliyabiyahum a'malahum wa hum la yudhun, dan pasti Allah menyempurnakan ketulusan, keikhlasan kita mengerjakan satu perbuatan dan tidak akan pernah ada pendoliman. Jadi kalau mengapa loh saya dibalasnya dengan surga Firdaus sedangkan yang lainnya itu menggunakan surga Naim misalnya, itu bukan karena Allah mendolimi, tidak pernah Allah, tetapi karena kualitas kita yang berbeda di antara kita yang lain-lain. Wa yauma yuradul ladzina kafaru an-nari adhabtum thayyibatikum. Nah, dan pada saat hari disogrogen gitu kan, artinya dihadapkan ke dalam api neraka orang-orang kafir, maka adhabtum, hilanglah kebaikan-kebaikan yang pernah dilakukan di dunia. Nah, di dunia ini kan orang-orang kafir itu berbuat baikkah bagi orang lain? Bisa jadi berbuat baik, bisa jadi membangunkan masjid, kan? Kan tidak sedikit ada orang kafir yang nyumbang untuk pembangunan masjid. Nah, untuk keduniaan bagus itu bagi kita. Tetapi karena tidak ada iman, tidak ada artinya nanti di akhirat. Untuk di dunia ini kita hargailah dia sebagai pahlawan nasional, dikasih SK, kasih penghargaan dari presiden sebagai pahlawan nasional. Tapi karena tidak beriman kepada Allah, di akhirat kepahlawanannya itu tidak memberikan arti apapun. Tetapi itu sebagai kebaikan. Nah, ini Al-Quran yang menyatakan, adhabtum, kalian semua menghilangkan tayyibatikum, kebaikan kalian semua, bihayatikum dunya, di dalam kehidupan dunia. Bisa jadi saat hidup di dunia ini itu kebaikan. Tetapi saat ini tidak ada artinya. Wastamta'tum biha, dan kalian dahulu pernah menikmatinya kebaikan waktu di dunia, fal yauma, tetapi hari ini itu zauna, kalian akan dibalas ada balhuni dengan siksaan yang menghinakan. Itu syaratnya iman. Jadi silakan berbuat baik, tetapi sertai keimanan. Insya Allah akan terbawa sampai ke akhirat. Ini yang visioner itu sebetulnya, Pak. Bukan visioner itu sampai 30 tahun yang akan datang waktu kehidupan dunia saja. Tapi kalau visioner yang sungguh-sungguh itu sampai ke akhirat. Jadi apa yang kita amalkan saat ini itu ingin kita bawa sampai ke akhirat. Syaratnya apa? Iman kepada Allah. Dan ketulusan tentu harus disebutkan di sana. Keikhlasan. Insya Allah akan terbawa. Itulah manusia visioner, orang-orang beriman. Maka kata Allah, hari ini itu zauna, kalian semua akan dibalas dengan siksaan yang menghinakan. Bima kuntum tastakbiruna, disebabkan ketakaburan kalian dahulu. Merasa sudah berjasa, merasa sudah menjadi pahlawan, sehingga ingin diakui sebagai pahlawan. Kan banyak itu yang seperti itu. Sudah merasa berjasa, menyatakan nepuk-nepuk dada. Kalau bukan karena saya, tidak akan jadi itu bangunan. Kalau bukan karena saya, tidak akan jadi itu apapun gitu kan. Kalau tidak saya biayai, kau tidak bisa jadi sarjana. Merasa paling bangga. Nah, di situ tastakbiruna, kalian takabur dahulu, merasa paling. Fil ardi, sewaktu di muka bumi, bighairi haqqi, tanpa kebenaran. Padahal semuanya itu hakikatnya adalah Allah. Kita hanya dijadikan wasilah, kita hanya dijadikan perantara saja. Mestinya tidak menepuk dada. Nah, ini yang kadang-kadang kita lupa, Pak. Nah, dan ini bisa dimanapun merasa paling berjasa, gitu kan? Bisa timbul atau bisa entup gitu kepada siapapun, merasa orang sebagai yang berjasa,
Padahal seharusnya kita kembalikan kepada Allah. Wabima kuntum tafsukun, dan disebabkan kalian berbuat fasik. Artinya fasik itu bengkok, tidak lurus, mengingkari jalan yang telah Allah tentukan. Kemudian dari suatu hadis dari Siti Aisyah disebutkan, ma anjalallahu fina syai'an minal Qur'ani illa annallaha anjala udhri. Tidaklah Allah menurunkan untuk kami semua satu hal dari Al-Quran, kecuali sesungguhnya Allah telah menurunkan juga udhri, keuduranku. Maksudnya di sini sebagai hal yang memang Al-Quran itu memerintahkan kebaikan, gitu kan. Tapi apakah kita harus selalu mengerjakan kebaikan? Nah, itu silahkan kerjakan sekemampuan kalian. Pada saat Anda udzur, boleh saja tidak perlu ikut sholat berjamaah. Pada saat kita sakit, silahkan sholat di rumah, tidak apa-apa. Asal benar sakitnya, jangan dibuat-buat. Allah Maha tahu lah dalam hal ini. Nah, kalau udzur itu boleh kita tidak melakukan kebaikan. Demikian juga kebaikan semuanya, seperti banyak sholat sunnah, itu saum sunnah juga. Tapi kan rasanya tidak mungkin kita mengerjakan semua puasa sunnah, semua sholat sunnah itu. Pilihlah sesuai dengan kemampuan kita, yang kita sempat. Tapi kalau keburukan, tinggalkan semuanya. Jadi kalau kebaikan, kerjakan semampu kita. Tapi kalau keburukan, tinggalkan semuanya. Jangan sampai, waduh, saya itu tidak bisa mungkin tanpa minum minuman keras. Tidak apa-apa, asal jangan sampai mabuk. Cukup 1 gelas kecil saja misalnya. Sehari. Nah, itu tidak boleh begitu. Tinggalkan semuanya. Kalau keburukan. Tapi kalau kebaikan, kerjakan semampu kita. Itu di dalamnya ada istilah udzur. Kemudian di dalam sebuah hadis terakhir disebutkan begini. Kata Nabi, Arba'atun, ada 4 kelompok orang, la'anahumullah min fawqi arsyihi. Allah melaknat kepada 4 golongan tadi dari atas arasy-Nya, dari singgasana Allah. Amanat alaihimul malaikah, yang mengamini terhadap laknat Allah itu para malaikat. Mudillul masakini, yang pertama adalah yang menyesatkan orang-orang miskin. Tadi yang saya katakan, ada paham sesat, ada paham menyimpang dari kebenaran, biasanya yang digarap adalah orang-orang miskin, kan? Dengan dijanjikan akan dikayakan dan akan diberi tanah dan macam-macam. Sehingga akhirnya jadilah pengikut. Nah, cara-cara seperti itu, pada tujuan supaya banyak pengikut, itu adalah akan dilaknat oleh Allah. Dan kemiskinan yang secara terstruktur, negara yang membuat miskin, kan? Adakah itu? Banyak, ada. Dalam kehidupan saat ini, kemiskinan itu disengaja oleh penguasa. Ada itu yang disebut dengan kemiskinan terstruktur, dengan cara dimatikan kehidupan kesehariannya. Misalnya secara perdata dihukumi seperti dulu, ada petisi 50 tokoh-tokoh pejuang kita yang zaman Orde Baru itu ditunjuk, dimatikan perdatanya, tidak boleh usaha tidak boleh usaha ini, ya supaya miskin saja gitu kan. Kalau dia melakukan usaha itu akan pasti ditangkap polisi, dimatikan. Nah, itu dibuat miskin secara terstruktur. Nah, itu juga termasuk menyesatkan orang-orang miskin. Dan zaman ini juga di negara-negara seperti negara Korea Utara, negara komunis itu kan rakyatnya miskin, disengaja oleh negara. Sedangkan penguasanya itu kaya-kaya. Kim Jong Un coba gendut begitu kan berarti makannya banyak dia itu. Sejahtera itu ya. Sedangkan rakyatnya itu miskin-miskin. Negara-negara komunis begitulah, seperti di kita juga dahulu. Kalau jadilah negara komunis, negara yang ngatur. Rakyatnya miskin tetapi negaranya makmur, penguasanya terutama. Lihatlah sekarang juga di Cina itu. Dan juga begitu kan, pada berontak ingin hilang partai komunis itu. Ternyata belum berhasil kelihatannya. Tapi tidak nyaman itu masyarakatnya. Karena negara terlalu ngatur ke dalamnya. Nah, itu adalah kemiskinan terstruktur memang disengaja. Atau zaman penjajahan. Nah, penjajah itu secara sengaja memiskinkan rakyat yang dijajahnya. Memang ada tanam paksa. Tapi hasilnya itu diambil oleh dia, rakyat itu hanya menanam, dipaksa. Hasilnya diambil oleh penguasa seperti Belanda dahulu kan, ada tanam paksa dan sebagainya itu. Dimiskinkan masyarakat negaranya.
Itu yang pertama, mudhillul masakin, yang menyesatkan orang-orang miskin. Kemudian yang berikutnya adalah walladzi yaqulul makpuf, orang-orang yang berkata kepada orang-orang yang tidak mampu itu, ya tentu orang yang dipaksa juga di sini, ittaqid dabah, khawatirlah engkau dengan dabah. Laisa baina yadai syai'un. Artinya orang-orang yang tidak berdaya juga itu akan dilaknat, orang yang sudah tidak berdaya tidak berdayakan, diromusakan misalnya, disuruh kerja paksa dan sebagainya, padahal jelas dia itu tidak mampu apapun. Di dalam romusa itu sampai disiksa, dipecut dan sebagainya. Itulah orang-orang yang akan dilaknat Allah. Kemudian warrajulu yas'alu an daril qawmi fayadunahu ala ghairiha. Orang yang suka menyatakan bahwa ada orang yang mencari seseorang, kemudian menunjukkannya salah, sengaja disalahkan. Itu ada di sana. Ada orang itu tidak ada di sana. Itu juga ada orang menyesatkan, tidak boleh. Dan yang keempat, walladzi yaribul walidaini hatta yastaghitsa. Yang akan dilaknat oleh Allah di dunia ini juga adalah orang yang memukul dua ibu bapaknya sampai kedua ibu bapaknya itu meronta-ronta, dalam arti yastaghitsa, memohon pertolongan kepada Allah sampai mendoakan melaknat anak yang menyiksa. Apakah ini terjadi saat ini? Ada juga. Banyak di berita yang lain kan. Yang anak langsung membunuh bapaknya atau membunuh ibunya atau saudara-saudaranya. Itu dilaknat oleh Allah. 4 kelompok tadi. Wallahu alam. Saya kira mungkin di situ, sampai di sini saja bahasan kita kali ini. Wallahu alam.